Ya, halo teman-teman. Selamat datang di channel Raga Tech Story. Pada hari ini saya mau ngebahas sebuah emiten ya yang sedang trending di bursa saham Indonesia. Nilai transaksinya itu bisa mencapai 1 triliun dalam satu hari. Disclaimer dulu, ini bukan ajakan jual beli ya. Ini cuma berbagi informasi dan pendapat saya pribadi terkait saham yang lagi dibahas nih. Oke, nah kita lihat dulu secara technical analysis ya. Nah, untuk saham Bumi ini dia secara uptrend ya, bisa dilihat lah secara EMA 21, EMA 34 ataupun EMA 55 exponential moving average-nya itu dia berada di atasnya ya. Tuh. Jadi ini masih sangat trend atau masih sangat bullish lah kelihatannya ya, walaupun ada koreksi di sini. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman lihat di time frame daily itu ada resisten di area 400 sampai 406 ya. Tuh. Jadi setelah dia nyentuh area tersebut, harga langsung dibanting ke bawah. Tuh. Jadi mengakibatkan penurunan harga ya. Nah, di sini ada area yang menarik di bawahnya yaitu di area 320 sampai 340 ya. Nah, di sini di sekitar sini nih. 330 sampai 340 ini merupakan area support yang bisa dijadikan patokan ya untuk pertimbangan untuk melakukan jual beli di sini. Untuk melakukan pembelian, sorry. Nah, kayak gitu. Nah, bisa lihat di sini ya. Nah, jadi untuk supportnya di area 340 kalau misalkan 330-an ya, 330 sampai 340 untuk resistennya itu di area 400-an. Seperti itu. Nah, untuk time frame yang lebih kecil, time frame 1 jam, ini sebenarnya ada yang menarik. Nah, di time frame yang lebih kecil ini kita bisa ngelihat ada potensi terjadinya support minor di mana itu terjadi karena adanya pembentukan area resisten di sini ya. Nah, ini nih. Dimana itu ditembus dengan volume cukup besar sehingga menyebabkan dia nyentuh ke area resisten di angka 400 ya. 400-an. Terus dia kembali lagi ke area 360 ini. Nah, ini kalau dilihat terjadi pembentukan candle doji di mana ya kalau teman-teman googling gitu ya atau yang biasa trading gitu dan melihat chart itu biasanya tahu bahwa candle doji ini semacam tanda bahwa sebuah saham itu pergerakannya akan terjadi reversal gitu. Nah, kemungkinan kalau dari saya sih melihatnya ini ada potensi ya bisa terjadinya reversal ke atas gitu. Nah, ini ada di area 360 ya, 358 sampai 360 lah. Nah, seperti itu. Lalu kalau misalnya kita lihat secara Fibo gimana ya? Kalau lihat secara Fibo juga, nah ini dia terletak di area 61,8 ya. Nah, ini area yang menarik untuk jadi bahan pertimbangan untuk melakukan entry ya, kayak gitu. Untuk trading. Tradingnya kemana? Ya ada potensi dia bisa nyentuh ke atas lagi, mungkin break bisa ya atau enggak gitu, tergantung kan. Tergantung dari animo pembeliannya gitu. Apakah volumenya bisa cukup untuk melakukan breakout ke atas seperti itu. Nah, di area 360 ini itu pun kalau dilihat dari bid offernya itu ada pembentukan bid offer yang menarik sih. Nah, ini kalau misalnya kita lihat, nah ini di akhir sesi ya, ini menunjukkan posisi bid di harga 360 dan over di 362. Nah, ini kalau dilihat nanti ada perubahan di antrian bidnya.
Kalau antrean lot offernya itu ditahan dengan 1 juta lot di harga 364 ya. Nah, tapi di sini terjadi pembentukan harga yang sangat menarik. Kita lihat sana. Nah, 360-nya ini mulai dibikin tebal. Tebal itu dari yang tadi cuma 2 jutaan kalau nggak salah. Nah, sekarang naik jadi sekitar 11,9 dan dia sampai ke 12 juta lot gitu. Nah, 362-nya dibuat super tebal juga gitu. Nah, ini kan pertanyaannya, ini siapa nih yang nahan bidnya nih? Siapa yang bikin bid segini banyak gitu? Nah, apakah ini ada tanda-tanda bahwa bid ini akan menjadi pantulan reversal ya? Atau ini hanya sekedar manipulasi dari orang yang punya kepentingan gitu? Jadi mereka tuh memanfaatkan momentum ini supaya si overnya ini bisa dimakan oleh para retail gitu. Kalau misalnya dilihat di akhir sesi sebenarnya, nah lot volume dari bid dan overnya itu relatif kecil ya, maksudnya dibanding dari yang terbentuk pada akhir dekat-dekat penutupan nih, sekitar 12 juta lot. Nah, tapi di akhir sesi itu, nah di sini tersisa sekitar 1 juta lot di bagian bid dan hanya sekitar 400 ribuan di area offer kayak gitu. Nah, apakah antrian 12 juta lotnya ini tadi itu hanya manipulasi gitu? Ataukah memang ada yang memang ingin gitu barangnya itu di harga sekian gitu. Jadi istilahnya ditampungin sama dia gitu. Nah, ini jadi sesuatu yang menarik. Oke. Kalau kita lihat broker summary-nya, memang pada tanggal 24 Desember ya, itu terakhir YU, AK, MG, dan juga CP melakukan distribusi yang cukup banyak. Dan di area buyernya itu banyak broker yang terindikasi digunakan oleh retail gitu. Jadi ya kelihatannya banyak retail yang nampung ya, kayak XL, SQ kayak gitu. XC juga. Dan kelihatannya belum ada tanda-tanda untuk broker-broker besar yang disebut bandar atau smart money untuk nampung kembali gitu. Nah, tapi kalau kita lihat broker flow-nya, nah seperti ini. Kita lihat di bagian AK. Nah, di akhir sesi itu AK seperti menahan ya untuk melakukan penjualan, dan juga YU yang dimana tadinya kalau lihat di broker summary YU dan AK tuh melakukan distribusi ya, dan juga MG gitu. Nah, tapi di akhir sesi mereka menahan diri dan terlihat YU sebenarnya melakukan pengumpulan kembali kayak gitu. Nah, AK juga sama, AK pun nahan gitu ya. Ada sedikit akumulasi di sini walaupun pada akhirnya pun dilepas ya sini. Dan untuk yang mengumpulkan itu ada ZP, LG, dan juga XL. Ya, terakhir untuk kesimpulannya, secara technical analysis Bumi masih uptrend ya. Lihat jelas dari gambarannya di chart. Lalu ada potensi reversal minor di time frame yang lebih kecil, mana dia ada potensi memantul dari resisten become support yang minor lah ya saya bilang ya. Dan secara Fibo juga ada potensi kayak gitu karena dia sudah menyentuh di area 61,8 atau bisa dibilang golden area ya kayak gitu. Nah, lalu di bid offer pun menunjukkan kayak ada keinginan gitu ya, dimana terbentuk 12 juta lot gitu. Nah, ini 12 juta lot untuk mengumpulkan barang-barang gitu. Tapi ya di IEP terakhir ya itu menunjukkan perubahan lotnya yang tadinya dari 12 juta lot tiba-tiba jadi cuma 1 jutaan gitu. Nah, apakah itu hanya manipulasi atau bukan gitu? Itu mungkin terjawab nanti pas sesi opening IHSG berikutnya ya. Terus secara broker summary juga masih menunjukkan adanya distribusi ya di akhir sesi, tapi ada potensi akumulasi kembali oleh bandar yang lakukan distribusi gitu kayak YU, AK, nah itu. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Mendekati akhir sesi pada pukul
15. Nah, ini terlihat YU mulai mengumpulkan kembali seperti itu. Oke, gitu aja video untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman suka dengan kontennya, silahkan subscribe, like, dan share ke teman-temannya. Dan mudah-mudahan jadi manfaat juga buat teman-teman yang sedang melakukan trading di bursa saham Indonesia. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.